Siapa? Pelayan. Ada siapa? Tolong bantu saya buka pintu dan hubungi resepsionis. Saya pergi ke rapat sendiri. Sebagai karyawan, ini masalahmu kalau tidak menghadiri rapat penting. Saya janji kalau ini terjadi lagi, saya mengundurkan diri secara otomatis. Hei, Hei, maaf. Nyonya besar kita belum datang. Ini melawan saya. Direktur Jiang. Sebagai kepala departemen administrasi, kamu yang bilang, kali ini lagi-lagi dan lagi terlambat. Bagaimana harus diselesaikan? Saya pikir menurut alasan apa yang terjadi pada Wang. Ya. Oh, ngomong-ngomong, saya tidak terlambat hari ini. Tolong pinjam selembar kertas dan pulpen. Kamu tidak terlambat. Pulang dan ganti. Saya mohon kamu pergi. Cepat. Hah. Bentuknya cukup keren, haha. Rapat yang bagus. Saya sibuk lagi kali ini. Pergi ke proposal tadi. Ingat Tuhan, kamu pergi dan pelajari itu. Ah, bagus. Hang Zong. Saya kira kamu hanya punya tampilan kreatif. Tidak menyangka naskahnya ditulis dengan baik. Saya memakai jubah mandi karena saya di kamar. Kamu tidak perlu menjelaskan pada saya. Mr. Wang, kamu sudah melihatnya. Saya sebutkan padamu 2 buku catatan kota Wenzhou dan catatan Kabupaten Yongjia. Sangat tertarik. Apakah kamu punya 2 buku ini? Oh, semuanya. Bagus, nanti pergi ke kamarnya. Ah, Mr. Zhang. Tidak bisa pergi ke kamar. Saya pikir ruang rapat atau tempat lain lebih baik. Mr. Wang bekerja sangat keras 2 hari ini. Selain itu kakinya tidak nyaman. Apakah pantas dia berlarian seperti ini? Kami sebagai karyawan. Bisakah kamu sedikit mempertimbangkan orang lain? Selain itu, kamarnya adalah suite. Ada ruang tamu di luar. Kami bertemu di sana setiap hari. Atau apakah kamu tahu informasi apa yang dia butuhkan? Saya juga bisa menerjemahkan dengan baik. Lalu kirim email ke Tuan Zhang. Saya pikir, apa pendapatmu? Saya pikir saya bosmu. Saya pikir itu pekerjaan. Saya pikir itu saya. Bukan kamu yang memutuskan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Apa pendapatmu? Saya pikir itu bisa sangat baik. Saya juga berpikir bahwa mungkin untuk pergi ke kamar Tuan Wang tanpa mengenakan jubah mandi. Apa pendapatmu? Tuan Wang.
Nah, kronik kota Wenzhou yang kamu inginkan, dan Kabupaten Yongja. Saya membawa semuanya. Saya tidak tahu konten apa yang kamu butuhkan, dan buku ini sangat informatif. Ada lebih dari 3.000 halaman. Apakah kamu punya kamus? Oh ya. Buku ini sangat penting bagiku. Saya akan membukanya nanti. Akan memikirkanmu. Terima kasih orang baik. Oh, selamat ulang tahun. Masuk dan letakkan buku di meja teh. Apa yang ingin kamu minum? Ada anggur. Saya tidak punya anggur. Saya punya jus jeruk kesukaanmu. Maaf, saya tidak mencintai Liu Chengxi lagi. Kalau begitu limun. Mengapa minum limun? Jangan repot-repot, saya tidak butuh limun. Bisakah kita mulai bekerja? Ya. Mari kita mulai dengan katalog catatan kota Wenzhou. Apa isi utama buku pertama? Ini adalah geografi arsitektur tokoh sosial pembangunan kota transportasi pos dan telekomunikasi. Kebijakan tengah yang saya lebih perhatikan adalah lingkungan geografis. Geografi ini, geologi, geomorfologi, iklim, hidrologi, tanah, sumber daya alam, dan bencana alam. Bisakah satu persatu? Bagaimana dengan struktur geologi Wenzhou? Organisme ini terdiri dari Mesoprost kuno, grup Heksi, dan Jurassic. Sistem. Seri batuan metamorf yang dinilai angin. Tunggu sebentar, saya tidak mengerti. Bisakah kamu menerjemahkannya ke bahasa Inggris? Maaf, ada terlalu banyak kata baru di dalamnya. Saya perlu memeriksa. Bukankah kamu seorang penerjemah profesional? Silakan lanjutkan. Jika saya tidak mengerti, saya menebak sendiri. Maka saya tidak bisa menerjemahkannya untukmu. Kalau bangunan yang kamu desain roboh, kita berdua akan masuk penjara. Xie Xiaoqiu. Tolong jangan campurkan pekerjaan dan emosi pribadimu. Mr. Wang, sepertinya kita belum pernah berkumpul. Sejak saya masuk ke ruangan ini, kita semua hanya berbicara tentang pekerjaan. Jika kamu tidak mau membayar. Apa itu? Maaf. Saya perlu ke kamar mandi. Xiaoqiu punya toilet di sini. Saya berbicara tentang toilet di kamar saya sendiri. Bukankah saya sudah bilang? Jangan punya begitu banyak emosi. Mr. Wang, sepertinya bukan saya yang sedang dalam suasana hati, tapi kamu. Sistem GMF. Jangan pernah membiarkan karyawan pergi ke toilet. Yang lain punya 3. Di mana kamus yang kamu inginkan? Silakan bantu diri sendiri di sini. Batuk terkikik batuk. Apa yang terjadi dengan Li Chuan? Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa untuk masuk. Saya hanya akan duduk. Terima kasih padanya karena melakukannya. Kamu tidak perlu berbohong padaku. Saya rasa saya mengerti semuanya. Ternyata saya baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. API? Tidak apa-apa. Sesuatu akan terjadi di seluruh tubuhmu kapan saja. Sini ada sesuatu di sini. Biarkan aku lihat. Tidak apa-apa, aku benar-benar baik-baik saja. Kamu tahu ini serius dan merepotkan di sini? Kita pergi ke rumah sakit. Aku tidak mau pergi ke rumah sakit. Jangan berlebihan, oke? Orang seperti apa sih musim gugur kecil ini? Tidak. Aku akan mencari pemandunya. Ini. Hei. Hei Annie, aku baru saja mau mencarimu. Aku menemukan beberapa informasi sangat penting. Itu kamu jangan. Kamu harus lembur malam ini. Kerja keras. Baiklah. Annie, kamu berhenti di situ. Aku selalu mengira kamu adalah gadis yang manis.
Tidak menyangka kamu bisa sekejam ini. Apa itu? Apa yang terjadi? Dia baru saja memukul Lichuan. Aku tidak memukulnya. Aku baru saja masuk ke kamarnya. Menemukannya di lantai. Jatuh ke lantai, ada apa dengannya? Apa kamu sedang berkelit? Dia bosmu. Meskipun ada ketidaksepakatan, kamu tidak boleh memukulnya. Ada hak apa kamu memukulnya? Aku benar-benar tidak memukulnya. Aku bilang kenapa kamu membuat kekacauan di sini? Sekarang desain utama bergantung pada Lichuan. Jika dia sakit, apa konsekuensinya kamu tahu? Bisakah kamu menanggungnya? Aku benar-benar tidak memukulnya. Konsekuensi apa yang harus aku tanggung? Akila, lupakan saja. Aku akan mengurusnya. Kamu tidak mau melakukannya ya? Kamu tidak mau kontrak presidensial? Tidak aku. Harus minta maaf. Kalau tidak dia akan meninggalkan perusahaan secara otomatis jika kamu seorang jenius. Kami tidak mampu mempekerjakan. Hei, Lupakan saja masuk dan temui Lichuan. Hei, apa yang sedang dilakukan Annie? Tidak ada. Minum sesuatu untuk meredakan stres. Hei, apakah departemen pemetaanmu sibuk belakangan ini? Kami sangat sibuk. Tapi untungnya Tuan Wang datang ke sini. Aku hanya tidak tahu apakah tubuhnya bisa menahannya. Pekerjaan yang begitu berat. Sepertinya dia mengambil cuti sebelum datang ke Shanghai. Cuti sakit. Penyakit apa itu? Ini tidak terlalu jelas. Sepertinya anemia yang cukup parah. Ketika kami mendiskusikan model hari ini, Tuan Wang harus hadir secara langsung. Tapi Zhang selalu tidak setuju. Dikatakan bahwa dia takut terkena pisau dan darahnya tidak bisa berhenti. Hei, Annie, aku ada rapat lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Pelan-pelan minum, selamat tinggal. Tidak ada anemia pada Lichuan. Ketika aku bersamanya, dia hanya sakit sekali. Itu demam di sebuah hotel di Kunming. Hanya minum beberapa pil. Lalu aku baru saja memukulnya dengan magnet berat itu. Bisakah dia mengalami pendarahan internal? Annie, Baiklah, biarkan aku lihat Tuan Wang. sebentar saja. Baiklah, ini karyanya. Dia sibuk sekarang dan tidak nyaman untuk menemui tamu. Apa yang bisa aku lakukan untuk menemukannya? Oh, aku ada urusan resmi. Sangat mendesak. Hanya sedikit kecewa. Kalau begitu aku akan menanyakannya lagi. Oke, terima kasih. Tuan Wang. Annie bilang ini tentang terjemahan. Sedikit cemas. Biarkan dia masuk dulu. Tunggu aku di ruang tamu. Oke. Silakan masuk, terima kasih sudah menunggunya di sini. Bagus. Bisa saya bantu? Saya datang untuk minta maaf. Maaf tadi. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu minta maaf lagi. Kamu bisa pergi sekarang. Hei, bisa kasih saya informasi itu? Saya bisa balik sekarang. Hanya butuh sekitar 2 jam. Tidak perlu. Saya akan membaliknya sendiri. Mengetik tidak tahu beberapa. Apa yang harus dibalik? Kamu bicara apa? Tidak ada. Saya maksud saya. Bahasa Cina bukan bahasa ibumu. Melihat kamu sangat merepotkan. Juga buang-buang waktu. Dan kamu harus menggambar. Kamu sibuk sekali ya? Kecuali kamus. Kamus elektronik apa yang kamu punya di sana? Tolong pinjamkan saya.
Oh, saya punya kamus elektronik di sini. Kamu pinjamkan, saya akan menyalinnya. Kamu bisa pergi. Nama filenya JCB. Di folder software saya. Saya tidak punya waktu untuk jawaban. Mari kita lakukan ini. Saya salin semuanya. Saya akan mencarinya nanti. Kamu. Ya Tuhan, Shi Xiaoqiu, kamu sedang apa? Ada masa lalumu di Lichuan. Oh tidak, saya tidak bisa memberitahunya. Lebih tidak bisa terlihat sangat cemas. Dengan begitu dia lebih penasaran, harus mencari tahu. Dan dia punya kamus elektronik. Saya yakin bisa memahaminya. Yah, ada lagi nggak? Kamu punya kamus elektronik, kasih aku kamusnya. Hei, kenapa halaman pertama hilang? Robek aja. Kenapa? Karena namaku dicoret-coret berantakan. Aku nggak tahu siapa yang benci aku banget. Sekarang udah hilang. Jadi kamu beneran mau cek sendiri? Agar nggak kena kekerasan lagi. Iya, Terus aku ngapain? aku kasih kamu libur sehari. Kamu istirahat aja. Itu. Barusan aku pukul keras banget ya? Yan nggak parah kok. Nggak apa-apa. Yah, kamu istirahat aja dulu. Tunggu. Informasi yang kita bahas kemarin. Aku ada beberapa pertanyaan buat kamu. Kamu bilang, Duduk. Di informasi yang kamu kasih kemarin, ada seorang tokoh budaya bernama Xie Lin Yun Yun. Siapa dia? dia adalah penyair besar di zaman dinasti Jin Timur. Di Wenzhou, Yongjia adalah putra mahkota saat itu. Setara dengan wali kota Wenzhou sekarang. Terus dia punya satu kalimat. Telat. Rumput musim semi di kolam. Pohon willow di taman berganti burung bernyanyi. Iya. Itu satu kalimat ya. Apa sih maksudnya? Aku nggak ngerti sama sekali. Apa arti puisi ini? Jadi Xie Lingyun diturunkan jabatannya ke Yongjia. Terus sakit lagi. Suasana hatinya nggak bagus. Tidur terus sepanjang musim dingin. Terus suatu hari, dia tiba-tiba membuka tirai tebal. Lihat rumput musim semi tumbuh di sekeliling kolam. Pohon willow juga sudah bertunas. Bahkan burung-burungnya juga beda. Jadi seluruh cahaya bintang musim dingin tersapu. Itu artinya. Cukup artistik mendengarmu berkata begitu. Itu aku menyimpang. Jika nama belakang mereka Xie, kamu juga bernama Xie. Apakah keluargamu ada hubungannya dengan Xie Lingyun? Bisa benar-benar menarik. Hei. Baiklah. Sebenarnya itu benar-benar penting. Karena mendengarkan ayahku, keluarga kami adalah garis keturunan pertama keluarga Shi di Kabupaten Chen. Satu klan dengan Xie Lingyun. Kakekku bilang nama keluarga kami Wang. Wang kami juga sama dengan Langya. Langya Wang. Langya Wang. Kamu juga tahu ini. Jadi kami bilang dalam puisi Tang, Lao Wang Xie Tang Qianyan. Terbang ke rumah orang biasa. Konon kedua keluarga tinggal bersama di luar Jinling dan di dekat jembatan Rosefinch di Wei Lane. Sebelumnya kami saling kenal. Jinling sekarang Nanjing. Lihat. Artinya aku. Kedua keluarga dulu adalah teman masa kecil. Itu artinya. Ya bisa dibilang begitu. Apakah kamu sudah lebih baik dari flu? Aku akan kembali dulu. Tunggu sebentar. Kamu tunggu aku di sini.
Hei Annie. Kenapa kamu masih di sini? Di mana Tuan Wang? Aku sudah selesai bicara. Dia memintaku menunggunya di sini. Bagus. Aku akan melakukannya. Selamat malam. Selamat malam. Awalnya Li Chuan berdandan hanya untuk membuka pintu mengantarku. Juga tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang kamu lakukan? Terburu-buru. Tuan Wang tiba-tiba pingsan di tempat. Zhang Zong sedang membawa orang ke rumah sakit. Mr. Wang pingsan. Ya. Baiklah, bolehkah saya ikut? Hanya ada satu tempat tersisa di mobil ini. Saya asisten Lechon. Lihat dia sangat positif. Ada masalah apa? Mobil ini untuk eksekutif. Kalian berkumpul bersama APA yang ramai. Tidakkah kamu lihat saya hampir dipecat kemarin? Tidak baik untuk tidak menghargai pemimpin. Hei. Tolong bantu saya periksa lagi. Oh, ngomong-ngomong, jangan periksa. Wang Li Chuan Calixuan adalah nama Inggrisnya. Bagus. Apakah dia orang Tionghoa atau orang asing? Orang Tionghoa. Kamu bahkan tidak tahu namanya. Kalau tidak, kamu bisa melihatnya lagi. Maaf. Tolong bantu saya periksa lagi. Tidak, sungguh. Saya sudah memeriksanya 2 kali. Bukan Tionghoa maupun Inggris. Maaf. Terima kasih. Miss Prawat. Di mana laboratoriumnya? Turun dari kiri. Yang kedua. Bagus. Seperti inilah draftnya. Tunggu sebentar gambar pesawat untuk Mr. Zhang lihat. Oke, saya akan kembali ke kamar saya. Sampai jumpa di ruang rapat. Masih ada rapat. Tidakkah kamu istirahat? Deadline sangat ketat. Di mana kamu punya waktu untuk istirahat? Saya akan segera ke sana. Apakah peta yang diserahkan oleh divisi kedua akan direview oleh Zhang Zong? Tidak semua gambar harus melalui saya. Oke. Pergi. Li Chuan. Mereka bilang kamu pingsan. Halo Mr. Wang. Silakan panggil saya Annie. Tuan Wang. Tuan Wang. Li Chuan. Apa yang terjadi denganmu? Apa yang kamu katakan? Apakah kamu pingsan? Oh, saya baik-baik saja. Saya lupa sarapan pagi ini. Apakah kamu pergi ke dokter? Oh, tidak perlu saya.
Saya hanya akan duduk dan istirahat sebentar. Hei, apa yang terjadi di sini? Keren banget. Sungguh adegannya sangat sulit untuk dilalui. Apa satu tangan tidak cukup untuk dua orang? Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengatakan itu. Saya pergi ke rapat. Lichuan, saya baru saja akan pergi ke rumah sakit. Kamu sudah pergi. Oh, saya baik-baik saja. Biarkan saya lihat tanganmu. Oh, Saya benar-benar baik-baik saja. ya dia bisa menyentuhmu. Tidak bisakah saya? Sudah selesai. Saya tahu bahwa kalimat ini hanya dikatakan kepada saya. Pernahkah kamu mengatakan padanya? Saya akan pergi melihat. Apakah benar apa yang baru saja kamu katakan? Saya akan mencintaimu. Xiao Hua. Lei Chuan mengalami anemia parah, kamu tahu. Jika ada yang salah, ketua akan menyalahkan. Kita tidak mampu. Jangan khawatir, saya akan berdiskusi dengan Direktur Jiang tentang cara menanganinya nanti. Xie Xiaoqiu memiliki temperamen yang kasar. Kamu berjanji tidak akan ada lagi. Jika dia melempar buku itu sedikit lebih keras. Lei Chon sekarang di rumah sakit. Mengapa saya tidak meminta pendapat Lichuan? Kamu tidak perlu bertanya padanya. Kamu tanya dirimu sendiri. Lei Chon jika tidak di sini. To warn Qinglian Feizai. Seberapa yakin kamu? Bagaimana dengan kebocoran dari ketua? Aku akan bantu kamu memberitahunya. Tapi aku tidak ingin melihat Xie Xiaoqiu di GMF lagi. Petugas Zhang Xiaohua. Ya begini ceritanya. Bagaimana dengan Ani? Bilang kalau dia tidak enak badan. Ingin pindah kembali ke 9. Aku setuju. Tapi kita sangat butuh penerjemah di sini. Jadi kamu harus kirim yang berpengalaman. Dan mampu menangani pekerjaan mental berat. Oke. Terima kasih. Arnie. Hang Zong. Kemarin Tuan Wang terluka. Aku sudah minta maaf padanya. Bagus. Bukannya kamu bilang kamu sakit. Apakah kamu ingin pindah kembali ke Shanghai? Bagaimana kalau begini? Kamu pindah dulu ke Jiutong. Aku akan bicara dengan Xiao Guan. Tubuhmu tidak enak. Tidak cocok untuk beban kerja berat GMF kita. Tidak, Tuan Zhang. Aku baik-baik saja, tidak masalah. Kamu pergi ke Direktur Jiang untuk urus administrasi. Aku akan minta Jiutong kirim penerjemah lain ke sana. Mari kita beri ruang satu sama lain. Mungkin ada peluang kerja sama. Kamu bilang ya. Tapi aku punya banyak terjemahan. Ayo pergi setelah rapat ini. Berdiri di shift terakhir. Ini kontrak yang kamu mau. Wow. Tanda tangan. Tentu saja. Ya, aku tidak menandatanganinya sampai minum 10 gelas. Aku kasih tahu sesuatu. Wei itu selalu bukan orang baik. Matanya licik. Lain kali dia datang padamu. Jangan pernah kirim aku. Dan bisakah kamu tidak memperlakukan saya seperti pelari di masa depan? Aktivitas ini memesan kotak makan siang, memesan hotel, menggantung balon, membawa minuman. Kamu menyuruh saya melakukan semuanya. Apakah semua penerjemah lain sudah mati? Oh, apa kamu muda, cantik, dan mampu?
HM Xiao Guan. Presiden Xiao Senior Brother Xiao. Hei, karena kamu dulu membawa tabung gas untuk keluarga kami, saya tidak akan berdebat denganmu. Tapi di masa depan bisakah kamu tidak selalu mencari hal-hal kecil untuk membuat saya sakit? Saya adalah seorang penerjemah profesional. Akhirnya ada satu hal yang membuatmu jijik. Tapi setelah yang satu ini selesai tidak akan ada lagi. HM? Ayo saya jamin bonus akhir tahunmu tahun ini. Saya akan memberimu 2 minggu liburan berbayar. Penggantian biaya perjalanan untuk perjalanan domestik. Menaikkan gajimu akhirnya. Kamu adalah direktur hubungan masyarakat. Ah, tidak buruk. Tapi kamu harus pergi ke Wenzhou. GMF mengatakan butuh penerjemah lain. Saya pergi hari ini. Saya sudah membeli semua tiketmu. Hei. Baiklah. Maka kamu bisa pergi ke Wenzhou. Tapi, apakah itu Wang Jichuan? Ah, khususnya ditanyakan. Tidak itu bagus. Tapi pulanglah beberapa hari. HM Hei, tidak bisakah kamu melihat Xiao Qiu? Xiao Guan, kamu tidak cukup. Ini. Ini adalah rencana desain umum. Baiklah, saya akan di sini dulu hari ini. Biar saya beritahu tentang perubahan bisnis. Penerjemah kami An. Karena alasan fisik, mengusulkan untuk dipindahkan kembali ke Jiutong Company, perusahaan 9 kepala, maka kami akan mengirim penerjemah lain. Hari-hari ini, Ani banyak mencari dan menerjemahkan. Kami di sini. Terima kasih banyak atas kontribusinya untuk GMF. Oke, itu saja. Apa itu? Qiu minta dipindahkan. UPS sedikit terjemahan. Hubungan personal di Jiutong. Bukan orang GMF kita. Oh. Dia sangat buruk akhir-akhir ini. Selalu terlambat kerja. Tugas yang diberikan kepadanya. Juga selalu gagal memperlakukan atasan. Terutama kamu dengan sikap buruk. Pada hari aku tiba, aku masih ingin berpura-pura sakit dan menyelinap pergi. Ini masih aku kalau itu saudaramu. Aku sudah mengusirnya lama. Jadi bilang. Dia tidak minta dipindahkan. Kamu yang mengatakannya. Apa kamu khawatir tidak ada terjemahan? Aku sudah setuju dengan Jiutong. Dia mengirim orang lain segera. Bagaimana dengan Ani ini? Juga sangat aneh. Janet juga punya kesan buruk padanya. Bilang dia sangat kasar. Banyak orang dari kantor pusat kali ini. Kalau sikap ini dilaporkan ke kantor pusat, buruk untuk citra cabang Shanghai kita. Aku tahu itu. Bagaimana dengan karyawanmu? Selalu toleran. Xiao Hua. Xie Xiao Qiu. Tetap di sini. Kalau satu terjemahan tidak cukup, tolong satu lagi. Lebih mudah dilakukan bersama. Bagaimana menurutmu? Tentu. Tapi jangan bilang padanya maksudku. Baik. Le Xuan, kenapa aku tidak bilang jangan pergi ke lokasi siang ini? Istirahatlah, oke.
Kalau tidak Janet akan protes lagi. Bagaimana bisa tidak pergi? Pekerjaan belum selesai. Aku akan pulang mandi. Kamu ngapain? Transmisi ini. Ah ya. Hei, kamu salah tempat. Tempat? Gadis-gadis. Hei Jack, ini kakek. Kakek. Benar. Itu Li Chuan di sana? Ahaha, itu Lili awal musim semi sedang mandi. Aku minta dia menghubungimu dalam 10 menit, oke? Aku ada urusan mendesak. Apakah kamu minta dia mengangkat telepon? Ah, halo. Itu sekarang ah. Oke. Aku tahu. Maaf. Mr. Wang, Ani nomor telepon Mr. Wang. Ani. Ani. Ketua Dewan Direksi. Milikku agak kebetulan. Bukan begitu? Aku sedang mandi. Ya, aku sudah pergi. Shujun pergi. Aku sudah menyampaikannya ke Paman Gong. Semuanya baik-baik saja. Aku akan. Bagus. Oke, itu saja. Oke, bye-bye. Mr. Wang, apakah kamu ingin aku mencari Mr. Sang? Tanya kapan gambarnya akan selesai. Ah, bagus, sangat bagus. Lalu di pihakmu tidak apa-apa. Kamu lanjutkan. Ah, hati-hati jangan sampai kedinginan. Sudah cukup? Cukup sudah. Ada lagi? Oh, aku ada satu hal lagi untuk bertanya padamu. Lalu kamu tunggu aku di luar. Maksudku di luar, haha. Aku akan berdiri di situ. Ayolah,
Ciu, kamu ada di dalam? Betul sekali. Sedang cuci tangan. Lanjutkan, kenapa kamu mau aku? Benarkah mereka bilang kamu anemia? Tentu saja tidak mungkin. Apakah kamu sakit selama ini? Tidak. Kamu tidak membersihkannya dengan bersih di sini. Oke. Baju kembali ke kamu. Lalu aku pergi. Bukankah kamu terbang kembali ke Shanghai? Oh, aku akan naik bus jarak jauh nanti. Oh, ya kalau kamu tidak ingin sampai tengah malam, akan lebih aman berangkat lebih awal. Oh, Annie. Mari kita bicara selangkah. Apa yang terjadi tadi adalah aku sedikit tidak sabar. Maaf. Kami ingin kamu tinggal dan membantu kami. Kamu sedang banyak menerjemahkan belakangan ini. Tapi aku tidak bisa menanggung untuk orang lain. Aku minta Jiutong mengirim penerjemah lain. Kamu lakukan bersama. Bisa saling membantu. Terima kasih banyak, Shang selalu mengerti tentang penerjemahan Ye. Aku berusaha keras untuk membawanya ke Starleaf hari ini. Apakah itu Ye Jingwen? Picol. Lalu aku bisa menjemputnya. Hei. Bantu dia mengatur kamar. Baiklah Huang. Lalu kamu pergi sendiri. Aku masih sedikit khawatir. Aku ikut denganmu. Xiao Hua. Atau kamu pergi sendiri. Aku sudah lega sekarang. Lanjutkan. Oh hehe. Wah, kebetulan sekali Nyonya Qian. Apa yang terjadi? Bukankah kamu setuju untuk membiarkannya pergi? Seorang penerjemah terlalu sibuk. Pada saat genting ini, satu orang lagi, satu kekuatan lagi. Hei, apakah ada yang memberimu tekanan? Bagaimana bisa sekarang kita semua fokus pada situasi keseluruhan untuk memenangkan tender? Aku punya hal yang harus dilakukan. Sudah terlambat. Maaf. Jichuan, kapan kamu akan datang ke Wenzhou? Minggu depan? Tidak. Lichuan sedang tidak sehat belakangan ini. Dia kadang pergi ke lokasi dan begadang semalaman. Dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Atau apakah aku yang memaksanya pergi? Ya, dia juga tidak mau mendengarkan telepon dari kakek.
Lebih baik kamu datang malam ini. Kakek di sana, aku akan memberitahunya. Kami berusaha kembali ke Zurich dalam 3 hari. Siapa yang akan menggantikannya? Zhang Xiaohua. Tidak bisakah kamu? Lalu siapa kamu? Rene. Dia. Oke, kamu bisa membawanya bersamamu. Oke, terima kasih. Wah, itu sangat kaya. Jamuan penyambutan. Haha, bukankah kamu suka minum dry red? Mari kita pesan sebotol dry red. Pelayan yang baik ada apa? Tolong pesan sebotol dry red. Tidak ada dry red, dry white, oke. Kenapa dry red adalah anggur biasa? Ini adalah restoran khusus GMF. Anggur merah tidak tersedia. Kenapa? Dikatakan ada bos yang alergi terhadap anggur. Bos yang mana? Apakah dry white tidak terbuat dari anggur? Kami diberitahu. Tidak peduli acara apa. Restoran GMF tidak menyajikan anggur merah atau minuman merah. Maaf. Apa Li Chuan tidak tahu bahwa kamu tidak begitu pusing dengan darah lagi? Apakah itu Li Chuan? Ya, tidak ingat. Dia sepertinya sudah banyak berubah. Tidak ada perubahan kan? Ya? Pertama-tama saya kehilangan berat badan. Wajahnya sepertinya sedikit layu. Mengapa saya tidak menemukan perasaan tahun itu sama sekali? Tidak heran ada yang bilang, tenggelam dalam cinta. Kamu tidak akan menemukan perubahan pada kekasihmu. Siapa yang tenggelam dalam gairah? Setelah gairah memudar, sempurna menjadi biasa. Kamu masih menatap orang. Dia benar-benar cukup baik untuk berpura-pura. Kamu duduk tepat di depannya. Dia bahkan tidak akan melihatmu. Ngomong-ngomong, kemarin dia memeriksa masa laluku di Li Chuan. Dia meminta kamus elektronik dariku. Lalu aku memberinya flash drive. Hasilnya dia menemukan provinsi. Dia menyalin seluruh foldermu. Aku ditutup matanya saat itu. Kamu idiot komputer. Kamu tidak akan bersembunyi di bawah direktori tersembunyi. Hei, jangan khawatir. Bagaimanapun Li Chuan juga tidak mengerti beberapa karakter Cina. Seperti novel romantis itu. Orang yang tahu 900 karakter Cina bisa membacanya secara kasar. Selain itu dia punya kamus elektronik. Hei. Lalu apa yang harus kamu takutkan? Bagaimanapun kamu tidak menulis sesuatu yang buruk. Hei, aku berterima kasih atas sarannya. Aku menulisnya mati. Benar-benar. Kecelakaan kanker itu atau apapun itu terserah kamu. Kamu harus mengatakan bahwa tingkat klik akan ditulis seperti itu. Aku tidak tahu dia akan melihatnya. Jadi sekarang bagaimana? Aku harus mencari cara untuk menghapusnya. Kamu harus menghapusnya. Ya, aku sudah sangat sibuk belakangan ini. Lalu aku tidak akan menjemputmu. Xiao Dong, kakak Xiao akan menjemputmu nanti. Kamu berdiri di depan stasiun kereta. Jangan berjalan-jalan. Yah, itu benar. Kamu juga jangan terlalu mengganggu orang lain dengar. Yah, oke, itu saja, bye-bye. Adik kecil musim gugur. Aku masih sangat terlambat. Olahraga. Kamu menunggu seseorang. Ji Chuan datang. Jadi aku menunggunya di sini lebih rendah. Bukankah Jing Wen menjemputnya? Sepertinya mereka sedikit kaget di bandara. Jadi mereka kembali terpisah. Tindakan terpisah. Kamu tidak perlu khawatir. Jing Wen pasti baik-baik saja. Sayangnya dia baru tiba di Wenzhou hari ini. Hei, aku tidak familiar dengan hidup dan sangat gelap. Seorang pria besar ditinggalkan sendirian. Tinggalkan seorang gadis kecil di sana. Percayalah padaku, ini bukan saudaraku. Ini saudaramu. Li Chuan, kamu menjemputku. Ayo di jalan, oke? Pergi ke bodyguard. Ayo pergi. Annie. Ak favoritku yang sudah menjabat paling lama. Halo Tuan Wang. Apakah Jing Wen itu benar-benar tidak kembali bersamamu? Tidak. Aku perkenalkan dengan baik. Ini Rene. Dia seorang arsitek yang sangat terkenal. Dia adalah teman baikku, juga partnerku. Kami sekamar di SMA dan kuliah. Tentu saja kami bertiga sangat dekat.
Oh dan yang ini penerjemahku, Nona Xie Xiaoqiu. Aku berharap kedamaian untukmu. Selalu mencintai adik kecil musim gugurmu. Halo manusia. Halo Nona Xie. Oh. Saudara perempuan bilang waktu kamu datang. Naik dan sapa dia. Ayo naik. Oke, ayo pergi dan sampai jumpa nanti. Nah kamu mau nggak? Nggak, aku tunggu Jingwen di sini aja. Baguslah. Halo Ji Chuan. Aku dengar kamu bertengkar sama Nona Ye di bandara. Yoshikawa mau pecat Nona Ye. Nona Ye marah. Dia rusak modelnya. Kayaknya dia baru sampai di Wenzhou hari ini. Jadi, bisa kamu marahin aku? Yah dia bukan karyawan GMF. Dia bukan bawahan kamu. Aku pikir kamu harus minta maaf sama dia. Apa? Nggak mungkin. Ji Chuan, Nggak. kamu nggak pergi aku yang pergi. Hei. Jingwen, kamu baik-baik aja. Ah, nggak apa-apa. Aku dengar kamu dan Jichuan bertengkar lagi. Jangan ceritain soal si pria brengsek itu. Oh iya? Kamu pakai kartu kamar cadangan itu. Aku ke depan buat ngembaliin. Hei. Kenapa kamu punya ini? Aku mau jemput pesawat. Aku nggak tahu nomor penerbangannya. Aku tanya Pak Zhang. Pak Zhang tanya Li Chuan lagi. Dia nggak di hotel. Bilang ketik nomor penerbangannya. Di meja hotel. Aku ke depan buat ambil kartu kamar cadangan. Boleh pinjem ini dulu. Kamu ngapain? Aku mau hapus file-file aku. File apa sih? Kejadian masa lalu Lichuan. Oh iya. Pergi ke gunung. Sebelum mereka tahu. Ayo. Waduh Nyonya Ye, halo Pak Wang. Selamat datang Jenderal Wen. Halo Pak Wang. Kudengar kamu kurang senang di bandara. Aku minta Ji Chuan minta maaf padamu. Ahaha, itu tidak apa-apa. Tidak masalah hal-hal kecil. Kamar sudah diatur belum? Kamar nomor berapa? Ini kamarnya, hihihi. Berapa? R1206. Iya. 1206. Sudah lama menunggu, pasti lapar. Baik tunggu sebentar biar aku pesan room service kirim ke kamarmu. Haha, kamu baik sekali. Tidak apa-apa. Lalu kamu cepat istirahat. Ayo. Kamu pikir aku ngapain? Lihat tuh, kamu tadi kelihatan kayak orang gila. Kamu tidak malu bilang begitu padaku. HMPH aku sekarang. Aku akhirnya mengerti. Kenapa cuma Ishikawa yang balik? Dendam dalam antara kamu dan dia tiba-tiba dihapus. Kenapa kamu mau Lekawa balik? 1000 surat pun tidak cukup. Ko Li Chuan mau kamu balik. Sekali lihat saja cukup. Ini bedanya. Ini hidup. Kamu mengakuinya. Xiao Qiu, kamu tidak malu. Aku kasih kamu 2 mata. Kamu lihat, kamu kayak orang gila. Kamu cuma mau bikin orang gila di sini. Sedangkan aku akan melanjutkan misiku. Hei. Pelan-pelan. Tidak masalah. Jangan khawatir. Bye. Halo Nyonya. Wah, pesananmu sudah sampai. Apa-apa? Wahai. Li Chuan sangat perhatian bukan? Hei, makan dulu sebelum pergi. Nikmati dengan santai. Sampai jumpa, jangan makan. Bye. Kamu tahu dia menghancurkan model yang aku kerjakan dengan susah payah. Jangan pelit. Butuh waktu lama untuk melakukannya. Chuan, Untuk mengulang, kamu bersamaku ya? aku tahu. Kalian berdua benar-benar.
Kata sandi. Kata sandi apa yang akan digunakan Li Chuan? Pasti yang paling sederhana dan mudah diingat, tanggal lahir. Kata sandi salah. Shi Xiaoqiu. Narsis kan? Penyanyi favorit Li Chuan. Kucing favoritku. Aku akan ingat lain kali, kalau kamu suka makan begitu, toko LDW lama. Oh, pintar. Setelah kita datang ke Yunnan, makan jembatan asli kita. IQ mie beras jelas lebih tinggi daripada ketinggianmu. Ya. Ternyata Li Chuan telah menggunakan kata sandi ini selama bertahun-tahun. Sekumpulan gambar akan dimenangkan besok. Aku harus lembur malam ini. Aduh, berapa kali aku sudah bilang. Kesehatanmu lebih penting daripada proyek ini. Berhenti bekerja dan tidurlah sekarang juga. Ayo. Hei, apakah ada 500 pasir di spraymu? Aku tidur di sini malam ini. Hei, kamu harus memintaku untuk mengintaimu. Hei, tidak. Kamu tidak bisa tidur di sini. Kamu akan pergi ke kamar untuk tidur. Mengapa? Bangun. Mengapa tidur di kamarmu? Tunggu, kita belum bicara lama. Sampai jumpa besok. Alas, kapan Li Chuan akan tidur? Kapan aku bisa pergi? Rasa dari Li Chuan dan aroma pensil sabot.
Mereka terus bergerak dan Emvan, beberapa fil manusia. Pelder bisa panas Suzu maksudmu. Musim gugur kecil. Musim gugur kecil. Bangun. Aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Aku akan tidur. Kalau begitu kamu tidur di sini. Lepaskan sepatumu. Bagaimana tidur dengan sandal? Sentuh lehernya. Ini. Jenggot ini benar-benar bagus. Pasti palsu. Aku pasti sedang bermimpi. Di mana aku? 745. Menjadi aku tidur pegang satu.
Hai. Pagi. Ahahaha Wang. Kepala ya. Ahaha. Li Chuan, aku bangun pagi dan kembali ke sekolah dulu. Aku tidak perlu diantar. Telur rebus adalah sarapan favoritku. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Terima kasih telah menampungku tadi malam, Shi Xiaoqiu. Mari makan sesuatu dulu. Katakan yang sebenarnya. Kenapa makan begitu cepat? Apakah kamu menyiapkan makanan? Kamu makan pelan-pelan. Aku akan pergi ke rapat dulu. Oke. Hei. Jangan bawa komputer. 10 juta. Sudah selesai semua, baiklah, selamat tinggal. Haha. Aduh, aku belum menghapus masa laluku Ichikawa. Kenapa kamu keluar dari kamar Lechon? Oh, aku akan mengirimkan informasi ke Tuan Wang itu. Informasi apa? Kuno. Pagi-pagi sekali, rambutku belum disisir, muka belum dicuci. Langsung datang ke kamarnya untuk mengirim informasi. Oh, karena ini darurat. Aku baru bangun, jadi tidak ada waktu. Benarkah? Haha, maaf. Aku masih punya beberapa urusan. Selamat tinggal. Selamat pagi. Selamat pagi. Yo. Kita sudah sampai, sungguh berbeda di Tiongkok. Bahkan bisnisnya pun jauh lebih menyenangkan. Hei. Benarkah? Oh, aku tahu kenapa kamu terus kembali. Untuk wanita itu. Bukan begitu. Apakah kamu ingin aku membantumu mengingat? Ini 4 tahun yang lalu. Seorang gadis datang kepadaku dengan kartu nama. Mengatakan sebagai guru bahasa Mandarinku. Apakah ada hal seperti itu? Aku dengar kalian bertemu di sebuah kafe. Tidak ada kesan.
Tidak ada kesan. Siapa itu kemarin? Takut aku akan menyinggungnya. Aku harus meminta maaf padanya. Hei, waktunya rapat. Apakah kamu sudah melihat gambar yang aku gambar? Jadi cepat-cepat mengalihkan perhatianku. Aku pasti benar. Dari kebenaran. Kamu dari awal sampai akhir hanya bicara omong kosong. Apakah kamu sudah siap? Yah, itu rencananya. Siap untuk rapat. Bagus. Apakah kamu melihat Annie tadi malam? Tidak. Aku punya dokumen jam 11 tadi malam dan ingin memintanya menerjemahkan. Tapi tidak ada yang menjawab panggilannya. Apakah dia akan datang ke sisimu? Bagaimana bisa ini terjadi? Kukira dia akan berada di pihakmu. Bekerja. Tidak.